saudara, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, kami ingin menyapa Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom. Kita bertemu kembali di dalam kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, mari kita pertahankan pengalaman kita secara pribadi dengan pengenalan akan Tuhan. Diam di hadirat Tuhan dan merasakan hadirat Tuhan. Karena Tuhan ingin kita selalu berada di dalam hadiratnya dan menikmati hadiratnya. Amin saudara. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu Bapa. Pada saat ini Bapa, kami boleh beribadah kembali kepada-Mu. Tuntun setiap ibadah kami Bapa. Biarlah setiap ibadah kami Tuhan hanya menyenangkan Kau saja ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menyembah-Mu Bapa. Dengan segenap hidup kami, segenap hati kami berikan hanya kepada-Mu ya Bapa. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya. Saat terindah di hadirat-Mu Tuhan. Saat terindah dalam hadirat-Mu.
menikmati Engkau dalam hadiratku. Kaulah dalam hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat kita bersamamu, saat indah bersamamu, itu yang selalu ku
dimanapun berada saat ini Engkau sedang melihat tayangan ini. Tuhan hadir, Tuhan hadir. Haleluya. Katakan isi hatimu kepada Tuhan. Sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Sampaikan isi kerinduanmu kepada Tuhan. Tuhan, kami rindu Engkau, Tuhan. Haleluya. Tuhan hadir bukan hanya hadir tanpa berbuat sesuatu, saudara. Dia hadir membawa terang jalan keluar bagi saya dan Bapak Ibu sekalian. Kondisi dan situasi apapun tidak dapat menghalangi tangan Tuhan yang penuh kuasa itu untuk menolong saya dan Bapak Ibu semua. Haleluya, Dia Maha Hadir. Dia Maha Hadir. Dia Maha Hadir. Dia Maha Hadir. Roh Kudus, Engkau Maha Hadir. Haleluya, Yesus. Haleluya. Engkau Maha Hadir, Tuhan. Nasihat di hidupku, penghibur bagi jiwaku. Ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus, penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku. penghibur bagi jiwaku. Ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus, penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Dia Allah Roh Kudus yang Maha Hadir bagi kita semua. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku. Ya Roh Kudus, penolongku di tubuh jiwa dan rohku.
sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan yang telah kami terima pada hari ini Tuhan Yesus. Kami dapat kembali ke dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus yang indah. Ini kami umat-Mu Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami untuk kami dapat mengenal Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Untuk kami dapat diperbarui oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, ajar kami untuk kami dengar-dengaran dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Dan ajar kami untuk kami setia melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Engkau urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau sembunyikan dia di balik salib-Mu Tuhan Yesus. Biarlah semua yang telah Kau bentangkan Tuhan Yesus, semuanya daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudara dikasihi Tuhan. Shalom. Baik saudara-saudara yang saat ini menyaksikan secara online, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, saudara-saudara. Beberapa waktu yang lalu saya membagikan kepada saudara mengenai pengaturan. Jadi ada hal-hal yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya, jadi kita diberi kuasa untuk mengatur. Ada dua aspek dalam hidup kita, saudara-saudara, yang harus benar-benar kita jaga. Yang satu harus kita pelihara, yang kedua harus kita kembangkan. Yang baik harus dijaga tetap baik. Saudara memiliki sepeda motor, saudara memiliki mobil, saudara memiliki barang, saudara kita memelihara supaya kondisinya baik. Tujuan kita pergi ke bengkel, saudara-saudara mobil dibawa ke bengkel, sepeda motor diganti olinya, segala macam itu memelihara supaya performanya, supaya jalannya enak dipakai. Saudara punya sepeda motor 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, lama-lama tetap akan turun performanya, tetapi kita memelihara supaya tidak terlalu drastis turunnya. Saudara paham? Kemudian yang kedua, saudara, ada hal-hal yang harus saudara kembangkan. Saudara punya toko, saudara punya pekerjaan. Saudara bekerja di satu tempat. Maka yang harus kita lakukan adalah mengembangkan. Jika saudara bekerja mendapatkan upah atau saudara dari toko saudara penghasilan 1 bulan 1 juta, maka kita berpikir, bekerja, berkreasi, mencari cara supaya dari net 1 juta naik jadi 2 juta. Jika saudara dan saya bisa memikirkan hal itu dalam pekerjaan dan sebagainya, maka dalam hal rohani pun sebenarnya kita bisa. Jika saudara bisa memikirkan, aku mau tokoku omsetnya naik, berkembang, supaya lebih maju, maka seharusnya kita bisa memikirkan untuk hal yang rohani. Amin saudara-saudara. Karena saudara dan saya diberi tanggung jawab dalam hal jasmani dan rohani. Sebagai manusia roh, saudara-saudara, rohani kita, iman kita harus bertumbuh. Enggak lagi anak-anak, enggak lagi seperti anak-anak, tetapi bertumbuh semakin dewasa. Karena hanya orang dewasa yang mengerti melayani. Amin saudara-saudara. Saudara enggak bisa paksa anak saudara untuk mengerjakan ini dan itu, banyak hal yang lain, saudara-saudara, enggak bisa. Yang bisa diberi pengertian itu orang yang besar, yang dewasa. Anak kecil kalau mereka mau mainan ya mainan aja. Jarang saudara-saudara mikirin tanggung jawabnya. Tetapi ketika saudara dan saya bertambah dewasa, maka kita memikirkan tanggung jawab. Nah saudara-saudara, kita diberi tanggung jawab untuk mengelola. Jika saudara dan saya gagal mengelola, maka hal-hal yang ada dalam hidup saudara dan saya rusak satu persatu. Saudara gagal mengelola kesehatan, kesehatan saudara rusak. Saudara gagal mengelola rumah tangga saudara rusak. Saudara gagal mengelola pekerjaan, pekerjaan saudara rusak. Ketika kita gagal mengelola, pasti ada yang rusak. Kalau ada yang tidak balance, tidak seimbang pun jadinya rusak.
Maka kita diberikan tanggung jawab yang sama seperti Adam dan Hawa. Mari kita buka dalam Kejadian pasal 2 ayat 15 dan Kejadian 1 ayat 28. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan dan memelihara, mengusahakan itu mengembangkan, memelihara itu menjaga tetap baik. Kemudian Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka dan berkata, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan kuasailah itu. Ada perintah, ada berkat, ada perintah. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, berkuasalah atas setiap makhluk hidup yang bergerak di atas bumi. Jika saudara membandingkan di dalam Matius, Injil Matius pasal 28, saudara-saudara, di situ ada amanat agung. Di situ ada perintah. Tetapi sebelum perintah datang, Tuhan memberikan berkat. Saudara perhatikan hal ini baik-baik. Mau dari Kejadian sampai Wahyu, saudara-saudara. Ketika Tuhan memberikan perintah, itu selalu disertai dengan berkat. Katakan amin. Jika saudara dan saya diberikan tanggung jawab atas suatu hal dalam hidup kita, maka saudara dan saya bisa pastikan, saudara bisa menemukan di Alkitab bahwa di situ Tuhan memberikan berkat-Nya. Katakan amin. Tuhan tidak menyuruh Abraham keluar dari tanah leluhurnya menuju ke tanah yang tidak dia tahu tanpa Tuhan memberikan berkat kepadanya. Berkatnya adalah berkat perjanjian. Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham. Ketika Tuhan memanggil Daud keluar dari padang belantara, dari tempat penggembalaan, Tuhan angkat menjadi raja atas orang Israel. Tuhan menyatakan janjinya kepada Daud. Sama seperti kepada saudara, dalam hal apapun yang saudara hari ini terima, saudara sudah menikah, berarti saudara diberi tanggung jawab dalam hal keluarga. Saudara bekerja, saudara diberi tanggung jawab hal pekerjaan. Mau besar, mau kecil gajinya, saudara-saudara, tanggung jawabnya sama. Nah ini yang kita mau pelajari, saudara-saudara. Karena banyak sekali anak Tuhan, saudara-saudara, gagal paham dalam hal ini. Dipikirnya terlalu kecil, saudara-saudara, jadi alah, ngono di masalah ke, ya saudara-saudara, ya, ngono di gede-gede ke, saudara-saudara. Tapi perhatikan, saudara-saudara. Ada hal-hal yang seringkali kita tidak kelola dengan baik, kita abaikan, saudara-saudara, dan itu merusak hidup kita sendiri. Merusak hidup kita sendiri. Perhatikan, Adam dan Hawa diberikan perintah oleh Tuhan. Tetapi kemudian mereka justru, saudara-saudara, melenceng. Mereka mencari kesenangan buat mereka sendiri. Bukannya ngurus Taman Eden, saudara-saudara, Adam dan Hawa memikirkan dirinya sendiri dengan apa, saudara-saudara? Oh, kalau aku makan buah pengetahuan baik dan jahat, ini aku jadi seperti Allah. Padahal itu sama sekali bukan urusannya mereka. Dan itu dilarang oleh Tuhan. Karena mereka gagal, saudara-saudara, mengambil tanggung jawab. Tanggung jawab itu tidak diambil oleh mereka. Mereka rusak. Jadi saudara-saudara, tanggung jawab itu harus diambil. Satu itu diserahkan oleh Tuhan. Tapi kalau Adam dan Hawa tidak ngambil, nah ini yang bahaya. Jangan anggap remeh, saudara-saudara, tanggung jawab, kepercayaan. Saudara diberi tanggung jawab apa oleh Tuhan? Apa yang saudara sudah usahakan dan kelola? Jika saudara bisa mikirin kesehatan saudara, waduh, aku gak enak, aku gini-gini, saudara-saudara, maka saudara bisa memikirkan untuk yang lain sebenarnya. Jika saudara mikirin pekerjaan saudara sampai saudara pusing, kepalanya mau pecah, bukankah saudara bisa memikirkan tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan dalam hidup saudara sendiri? Jangan dianggap remeh, saudara-saudara, karena saudara dan saya gagal mengelola, pasti rusak. Saudara-saudara, slide selanjutnya, mandat atas bumi. Jadi Tuhan
Satu, saudara-saudara, dia memberikan mandat, perintah. Jadi ada 3 hal yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Yang satu mandat, yang 2 otoritas, yang ketiga sumber daya. Perhatian baik-baik saudara-saudara, ketika Tuhan menciptakan segala sesuatunya, alam dan segala isinya. Setelah semuanya jadi, saudara-saudara, ada benda-benda penerang di langit, kemudian ada air yang menjadi batas antara cakrawala dan bumi, saudara-saudara. Kemudian segala sesuatunya Tuhan diciptakan, ada tanaman Tuhan bikin, ada binatang Tuhan ciptakan. Kemudian setelah semuanya siap, saudara-saudara, Tuhan mengambil manusia dari debu tanah, saudara-saudara, dan menempatkannya di Taman Eden. Perhatikan ada 2 tempat yang Tuhan siapkan. 1 alam semesta, 2 Taman Eden. Dan di Taman Eden itu, saudara-saudara, Tuhan menempatkan pohon yang buahnya bisa dimakan. Dan yang satu tidak dimakan, tidak boleh. Tapi semuanya Tuhan persiapkan. Semuanya Tuhan persiapkan untuk apa? Tuhan menyuruh Adam dan Hawa kelola. Itu kayak saudara sebagai orang tua, saudara sudah merintis pekerjaan saudara. Dari nol, bukan dari nol, dari minus. Saudara mungkin ngutang, kan minus saudara. Cari modal di bank segala macam, dari saudara, dari segala macam, saudara dari utang, minus. Kemudian saudara bangun usaha saudara, saudara punya anak. Nah saudara usaha saudara tentunya kan tidak dibawa sampai mati. Katakan amin. Ada yang mau usahanya dibawa sampai mati? Om San mau toko sumber hidup plang namanya dibawa sampai ke kuburan? Enggak. Orang tua punya cita-cita. Aku bekerja supaya anakku bisa meneruskan. Tapi sayangnya banyak orang tua kan enggak kayak gitu. Jadi dipersiapkan semuanya, ditoto satu-satu. Anaknya diajari kerja supaya bisa meneruskan. Adam dan Hawa dipersiapkan Taman Eden, dibikinin rumah, dikasih modal saudara-saudara, supaya apa? Meneruskan. Jika saudara hidup, itu karena ada tanggung jawab yang saudara harus kerjakan dan kelola. Kita tidak sekedar brojol dari ibu kita saudara-saudara, kemudian saudara melakukan segala sesuatu menurut kehendak saudara dan saya sendiri. Enggak bisa. Ada tanggung jawab yang Tuhan serahkan kepada saudara. Jika saudara tidak ambil tanggung jawab itu, maka hidup saudara rusak. Orang yang tidak bisa bertanggung jawab itu selalu bisa nyalain orang. Selalu bisa menemukan alasan untuk nyalain orang. Perhatikan, selalu bisa. Padahal itu salahnya. Adam, di manakah engkau? Aku bersembunyi Tuhan. Karena perempuan yang kau tempatkan ini ngasih aku buah untuk dimakan. Jadi kan salahnya Adam. Tapi dia berhasil menemukan alasan untuk nyalain orang lain. Jadi kalau ditanya, setelah melakukan kesalahan dalam pekerjaannya, semua orang melakukan kesalahan. Amin. Termasuk saya melakukan kesalahan. Dan saudara-saudara, kalau sudah melakukan kesalahan, maka tanggung jawab harus berhenti di mana saudara-saudara? Di sini. Bukan di sana. Bukan di sana. Bukan di istri, bukan di suami, bukan di anak, di saya. Saudara dan saya harus berani memikul tanggung jawab itu. Karena tanggung jawab dan melakukan kesalahan, mengakui kesalahan, itu artinya bertanggung jawab. Tapi orang yang sudah dikasih tanggung jawab, saudara-saudara, salah dan selalu bisa menemukan kesalahan orang lain dan bisa menyalahkan orang lain, itu artinya orang itu
tidak bertanggung jawab. Yang harus saudara dan saya lakukan apa saudara-saudara? Perbaiki. Karena 3 hal ini selalu menyertai saudara dan saya. 1, mandat dari Tuhan. 2, otoritas. Otoritas itu untuk apa saudara-saudara? Otoritas itu sama seperti duta besar dari misalkan Jerman datang ke Indonesia. Dia diutus oleh negaranya. Kemudian sebelum dia mulai pekerjaannya di Indonesia, dia menyerahkan surat dari negaranya kepada Presiden Indonesia. Yaitu surat yang namanya penugasan disertai dengan otoritas. Orang Indonesia macam-macam sama duta besar ini urusannya sama negara yang utusnya. Amin saudara-saudara. Polisi punya 2 hal, 1 kuasa, 1 otoritas. Contoh kuasa untuk nilang. 2 otoritas. Saudara mau ngeyel, ya silakan, tapi dia punya otoritas. Saudara dan saya mau sebagai suami, mau sebagai istri, mau sebagai anak, saudara sebagai pekerja, saudara sekolah, saudara kuliah, saudara punya otoritas untuk mengelola pekerjaan. Karena apa saudara? Berkatnya dari Tuhan buat saudara supaya saudara bisa mengerjakan. Tuhan ketika menyuruh Adam dan Hawa, tahu bahwa Adam dan Hawa tetap pasti jatuh dalam dosa. Tapi seandainya, saudara, ini berandai-andai. Waktu jatuh dalam dosa, Tuhan cari kemudian Adam mengakui kesalahannya, saudara. Pengampunannya Tuhan beda dengan yang diceritakan di Alkitab, barangkali seperti itu. Karena kemudian Adam dan Hawa diusir, saudara, diusir dari Taman Eden ke tempat di mana dia diambil. Perhatikan, saudara, perhatikan Alkitab saudara baik-baik. Adam diusir ke tempat di mana dia diambil. Tanahnya asalnya dari situ. Dan tanah yang diambil Tuhan dari situ itu jadi tanah yang memusuhi Adam. Jadi semak belukar. Saudara, kalau saudara dan saya tidak bisa menerima tanggung jawab, tidak bisa memikul tanggung jawab, tidak mau mengakui kesalahan, yang saudara kerjakan jadi musuhmu. Mau saudara kerja secara sekuler, mau saudara melayani, yang saudara kerjakan melawan balik. Tidak peduli saudara mau bekerja bertahun-tahun, kalau saudara dan saya tidak mau memikul tanggung jawab. Yang saudara kerjakan itu akan melawan balik. Jadi tanah yang keras, tanah yang tandus, sudah dicangkul, tetap kering, ditanami apa-apa, mati. Yang saudara kerjakan gagal dan gagal. Menghasilkan buah mungkin, menghasilkan buah iya. Tapi sak cerit. Saudara mau berkat sak cerit. Mau saudara-saudara dicerit-cerit itu mau saudara-saudara. Kan kita maunya yang melimpah-limpah gitu saudara-saudara. Mau di pekerjaan, mau di rumah tangga, mau di pelayanan saudara-saudara. Diberkati limpah-limpah. Ya terimalah tanggung jawab. Dan kalau melakukan kesalahan saudara-saudara, akui saja. Ini salahku, titik. Apa susahnya saudara-saudara? Susahnya karena kita pinter saudara-saudara, berkelit. Saudara-saudara kalau suami istri bertengkar, seberapa cepat saudara-saudara, saudara dan saya menemukan ada kata-kata aku yang salah, aku minta maaf. Seberapa cepat saudara-saudara? 1 jam? Setengah hari? 1 bulan? 1 tahun? Atau enggak pernah?
Jika saudara salah, ya akui salah. Kan masalah selesai. Saudara nggak akan mati kalau saudara mengakui salah. Tapi saudara akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Karena melakukan kesalahan itu manusiawi, saudara. Jadi jangan takut dengan yang namanya salah, saudara. Saya dulu terbiasa dibilangi, saudara, kok nggak iso bodoh. Ya saudara, karena ya SD nilai nggak kurang meyakinkan, saudara, sering kebakaran, saudara. Ya dibilangi kamu nggak mungkin masuk sekolah negeri. Saya masuk ke sekolah favorit, saudara. Jadi kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 kurang pinter, tapi tiba-tiba kelas 6 Eptanas, saudara, saya ranking 2. Luar biasa, saudara. Jadi abaikan, saudara, omongan orang, coba. Oh, saudara, lebih baik nyoba dan gagal daripada saudara cuma berangan-angan tapi nggak berbuat apa-apa. Karena apa? Waduh, aku takut salah. Wah, saudara nggak akan kemana-mana. Berbuat salah itu biasa, saudara. Dari saudara yang hadir di tempat ini, siapakah di antara saudara yang tidak berbuat salah? Angkat tangan. Dari semua yang di sini yang hadir, saudara yang pernah berbuat salah, tidak usah angkat tangan. Nah, kan lebih enak ya, saudara-saudara. Karena angel ngakui salah, angel, saudara-saudara ya. Lebih baik tak gidikan. Nah, adil kan? Tidak ada yang angkat tangan kan? Kesimpulannya sama, semua orang berbuat salah, pernah berbuat salah. Saudara baca di Alkitab, saudara-saudara, Abraham pernah menipu. Ishak melakukan hal yang sama. Musa pernah jadi pengecut. Semua orang pernah berbuat salah, saudara-saudara. Beda, cuma Tuhan Yesus memikul kesalahan kita, itu bedanya di situ. Paulus pernah berbuat salah. Dia membuang Markus karena dianggap mengganggu pelayanan. Padahal kalau dididik jadi baik. Akhirnya dia diterima oleh Barnabas, saudara-saudara. Dididik jadi baik. Semua orang pernah berbuat salah. Katakan amin. Pedih, saudara-saudara ya. Jadi kalau saudara melihat orang lain berbuat salah, jangan buru-buru dituding, saudara-saudara. Jangan diburu-buru lupa ini loh. Yang di sini ini juga sama, rentannya sama, rapuhnya sama. Tidak terlihat salah bukan berarti tidak melakukan salah loh, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara. Oke. Kayaknya tegang, saudara-saudara ya. Karena saya nuding saudara melakukan kesalahan, padahal saudara merasa, aku nggak pernah salah. Sing salah sing kono, ya wis karepmu, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara, semua orang pernah melakukan kesalahan. Bukan soal benar dan salah. Saudara benar pun kalau responnya salah, saudara salah di hadapan Tuhan. Saya kasih contoh. Paling gampang, suami istri bertengkar. Yang salah istri, yang benar suami. Suami marah, kemudian mengatakan istrinya, apa saudara-saudara? Kowe iki jadi bojo, gak menghargai suami. Tek, 1, tambahi 2, tambahi 3, tambahi 4. Yang tadinya benar, saudara-saudara, jadi salah. Di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan. Si istri yang tadinya salah kemudian ngomong ke suaminya, ya wes mas aku minta maaf. Tadinya salah, jadi benar di hadapan Tuhan. Gak peduli saudara benar atau salah, respon saudara menentukan tanggung jawab yang saudara terima. Saudara-saudara, ini prinsip kerajaan. Di dalam Matius pasal 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka, yang seorang diberikannya, itu tentang otoritas, 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lagi masing-masing menurut kesanggupannya. Beda-beda. Yang paling penting adalah
terima tanggung jawab ini dulu. Masalahnya yang 1 talenta dipikirnya kecil. Nah itu saudara-saudara. Apakah dengan saudara jadi bawahan, saudara punya atasan, kemudian saudara boleh bekerja sembarangan saudara-saudara? Enggak bisa, saudara diberi tanggung jawab. Karena di hadapan Tuhan sama. Itu yang sering kita dengar saudara-saudara, lah cuma kayak ngene tok sepele wis sambil turu iso. Enggak boleh saudara-saudara. Enggak boleh saudara-saudara, ambil tanggung jawab itu. Amin saudara-saudara. Maka saudara dan saya akan disebut sebagai hamba yang setia dan bijaksana. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur karena Engkau memanggil kami, memberikan kepada setiap kami mandat, juga otoritas dan sumber daya yang ada di dalam hidup kami untuk kami bisa mengerjakan semua yang Tuhan perintahkan dengan tuntas. Tuhan yang memampukan setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sebab kami adalah hamba yang setia dan bijaksana. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.